Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Faisal Irsyandi. Baik, di video kali ini kita akan membahas lagi sebuah materi, yaitu materi yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai obligasi. Kira-kira apa itu obligasi, kemudian ciri-cirinya bagaimana, kelebihan dan keuntungannya itu, atau kelebihan, keuntungan ataupun kekurangan dari obligasi itu apa, dan bagi kalian yang sedang mencari informasi ataupun mencari sebuah materi mengenai obligasi gitu kan ya, ataupun kalian yang ingin mengolah asetnya di obligasi, pasti kalian akan mencari informasi tentang obligasi terlebih dahulu. Jadi boleh disimak video kali ini, semoga aja mendapatkan sebuah pencerahan bagi kalian mengenai obligasi gitu kan ya. Karena ketika kita ingin mengolah aset kita, tapi kita tidak mengetahui kira-kira, pertama mungkin saham, kita belum tahu tentang saham. Yang kedua, obligasi, kita tidak tahu tentang obligasi, tapi kita asal masuk saja kepada ranah aset tersebut. Nah, kira-kira itu akan menguntungkan atau merugikan? Pastinya merugikan gitu kan ya. Jadi mohon disimak untuk video kali ini mengenai obligasi. Kita akan bahas sedikit materi tentang obligasi pada video kali ini, oke? Kita akan mulai pada awal saja, yaitu mengenai pengertian obligasi. Kira-kira apa obligasi itu? Di sini ada berdasarkan Kepres RI nomor 775 garis miring KMK garis miring 001 garis miring 1982. Jadi di sini tuh pengertiannya tuh obligasi itu adalah obligasi suatu jenis efek berbentuk surat pengakuan utang atas suatu pinjaman uang dari masyarakat yang didapat dengan wujud tertentu dengan tenor minimal itu 3 tahun dan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah beserta pembayarnya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Itu yang disebut dengan obligasi. Jadi obligasi itu kayak bisa dibilang tuh surat utang, pengakuan hutang dari sebuah perusahaan kepada masyarakat. Dan masyarakat tuh bisa disebut juga seorang investor ya, pastinya investor yang ingin menginvestasikan dananya di aset obligasi ya. Jadi pihak yang pihak yang mengeluarkan obligasi itu merupakan pihak yang berhutang, dan pihak yang membeli obligasi itu merupakan pihak piutang atau pihak yang memberikan hutang gitu kan. Disebutkan juga artinya pihak penerbit obligasi adalah pihak yang berhutang, sedangkan pihak pemegang saham adalah pihak yang melakukan piutang. Jadi itu yang disebut dengan obligasi ya. Nah, kira-kira mungkin kalau kita lihat sekilas gitu ya, obligasi dengan saham tuh hampir sama gitu kan ya. Kan kita tuh beli saham juga hampir sama gitu, kita memberikan uang kita sebagai investasi dan kita mendapatkan sebuah saham. Nah, kira-kira apa perbedaannya obligasi dengan saham ini gitu kan ya. Pertama kan kalau obligasi itu kita tuh dapat surat pengakuan utang dari perusahaan, tapi kita itu tetap menyetorkan uang kita, investasi kita ke perusahaan tersebut. Nah, bedanya apa dengan saham? Di sini disebutkan juga, kita akan bahas sedikit ya saham, mengenai saham. Saham bisa diartikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham bisa menjadi bukti penyertaan modal di perseroan atau bisa juga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan gitu kan ya. Sedangkan obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi gitu kan ya. Sementara itu ada beberapa perbedaan juga saham dan obligasi yang harus kita ketahui. Jadi intinya tuh kalau saham itu kan yang diperjualbelikan gitu di bursa efek, kemudian saham juga menjadi pernyataannya tuh modal perseroan tuh jadi bukti kepemilikan gitu ya. Jadi ketika kita membeli saham tuh kita mempunyai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan tersebut, sekian persen dari saham tersebut gitu kan ya. Sedangkan untuk obligasi itu surat pernyataan utang gitu kan ya. Jadi pernyataan utang aja, jadi kita mendapatkan pernyataan utang suatu perusahaan kepada kita gitu kan guys ya. Bukan kepemilikan, tapi perusahaan itu berutang kepada kita dengan menjanjikan sebuah bunga gitu tiap tahunnya ataupun sesuai perjanjian awal saja. Jadi perbedaannya itu ya, kalau saham berarti kita mendapatkan kepemilikan perusahaan tersebut, kalau obligasi kita mendapatkan pengakuan utang dari perusahaan tersebut. Masih banyak juga perbedaannya tadi yang udah saya sebutkan. Pertama tuh mungkin ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama, batas masa berlakunya. Batas masa berlaku dari saham itu tidak menentu. Selama perusahaan itu berdiri, maka kita masih memiliki saham tersebut. Sedangkan untuk obligasi itu batasnya tuh ditentukan sebelum atau pada awal kita membeli obligasi. Kayak kan misalkan jatuh temponya dalam kurun waktu 3 tahun ataupun 2 tahun, maka dalam waktu kurun 3 tahun itu uang yang kita investasikan, yang kita keluarkan untuk membeli obligasi harus kembali lagi kepada kita gitu kan ya, dalam jangka waktu tertentu. Jadi batas masa berlakunya berbeda gitu kan ya untuk saham dan obligasi. Kemudian tingkat keuntungannya berbeda, nanti saya jelaskan juga. Jadi tingkat keuntungan tuh mungkin kalau di saham kan kita tidak menentu mendapatkan itunya tuh ya, mendapatkan keuntungannya sesuai dengan pendapatan dari perusahaan tersebut. Kalau obligasi ditentukan dengan bunga gitu biasanya tuh ya. Kemudian pajak yang dikenakan juga berbeda. Di sini akan saya bahas lebih detailnya karena masih banyak itu. Mungkin itu baru 3 saja. Nah, dulu sebentar, saya akan terterakan juga di atas di board. Oke, tunggu.
Ini masih banyak ya. Nah, di sini perbedaan saham dan obligasi. Pertama tuh tadi sudah saya jelaskan, saham itu tanda bukti kepemilikan perusahaan, sedangkan obligasi merupakan bukti pengakuan utang jangka waktu terbatas, hari jatuh tempo ditentukan. Jadi perbedaannya dari kurun waktu tertentu ya. Kemudian jangka waktu tidak terbatas untuk saham, sedangkan untuk obligasi itu ya jangka waktunya udah ditentukan sebelum pas awal kita melakukan transaksi ya. Kemudian pemegang saham memperoleh penghasilan disebut dividen dengan frekuensi tidak menentu. Kan saham itu kita mendapatkan sebuah dividen dengan frekuensi tidak tertentu sesuai dengan laba bersih ya, kalau laba dari perusahaan. Kemudian ke tingkat bunga dan periode pembayaran telah ditetapkan. Ini yang obligasi perbedaannya ya. Jadi mereka tuh mendapatkan itu dari tingkat bunga yang sudah ditetapkan. Kemudian baik perusahaan mau untung maupun rugi gitu, perusahaan itu bunga dan pokok pinjaman itu wajib dibayar. Jadi kalau kita saham itu mendapatkan dividen itu kan tidak menentu sesuai dengan laba yang didapatkan oleh perusahaan, kita mendapatkan dividen sekian. Sementara untuk obligasi, kita sudah ditentukan di awalnya tuh bunga kita itu persekian persen dari obligasi tersebut. Dan ketika perusahaan itu untung, mau rugi, laba mereka itu kan mau untung mau rugi, mereka wajib membayarkan pinjaman pokok sesuai dengan persen bunga yang sudah ditetapkan. Jadi mau untung mau rugi ya sesuai harus dengan persentase yang di awal ditetapkan gitu. Itu perbedaannya. Kemudian dividen dibayar dari laba perusahaan, potensi laba perusahaan sulit ditaksir. Jadi ya laba perusahaan itu sulit ditaksir lah ya. Kira-kira dapat berapa dan dapat berapa gitu, sulit banget ditaksir gitu ya. Untuk bunga obligasi terlebih dahulu dikeluarkan sebagai biaya sebelum pajak diperhitungkan gitu kan ya. Nah, di sini dari sisi perpajakan, jadi kan ada perbedaannya itu kan ada perpajakan juga yang udah dijelaskan udah disebutkan tadi yang 3. Dari segi perpajakan, dividen merupakan bagian laba perusahaan setelah dikenakan pajak. Jadi dividen itu kita dapatkan setelah laba perusahaan itu dikenakan pajak. Kalau untuk obligasi itu terlebih dahulu dikeluarkan sebagai biaya sebelum pajak diperhitungkan. Kalau untuk obligasi, harga obligasi relatif stabil namun sensitif terhadap tingkat bunga dan inflasi. Mungkin itu untuk sedikit perbedaan antara saham dan obligasi. Jadi walaupun intinya hampir sama mungkin dari kalian tuh ya kan, kalau kita beli saham ya kita tinggal investasi uang dan dapatkan saham. Kalau obligasi ya kita investasi obligasi dan dapat obligasi. Tapi ada jelas keperbedaannya. Pertama ya kepemilikan, yang kedua berarti surat utang atau pengakuan utang dari perusahaan. Kemudian dari tingkat keuntungannya juga berbeda, perhitungannya, kemudian dari tingkat pajaknya juga berbeda. Itu perbedaan dari saham dan obligasi. Jadi untuk kalian yang belum tahu jangan asal-asalan ya sama aja ketemu obligasi mau saham ya apa aja gitu kan ya. Kita harus cari tahu dulu gitu kira-kira obligasi itu kayak gimana, saham itu kayak gimana. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Mungkin untuk detailnya bisa kalian cari lagi di Google ataupun di materi-materi yang disampaikan oleh orang lain gitu kan ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ini jenis-jenis jenis-jenis obligasi. Kira-kira jenis obligasi itu apa? Jadi jenis obligasi itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Ada berdasarkan kupon, kemudian ada juga berdasarkan penerbitnya, kemudian yang ketiga itu ada berdasarkan syariah. Jadi pertama tuh jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon. Secara umum jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tuh ada zero coupon bond, yang kedua adalah fixed coupon bond, dan yang ketiga adalah variable coupon bonds gitu kan ya. Ini adalah tiga-tiganya. Pertama, zero coupon bond itu atau obligasi tanpa kupon merupakan salah satu dari banyaknya jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon yang tersedia saat ini. Sesuai dengan namanya, obligasi ini tidak akan memberikan kupon secara berkala sebagai bukti keuntungan pemegang investasi. Itu untuk zero coupon bond. Untuk fixed coupon bond itu obligasi kupon tetap ya. Jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon selanjutnya ada fixed coupon bond atau obligasi kupon tetap. Jadi skema pembagian keuntungan melalui kupon tetap ini sama dengan penjelasan mengenai keuntungan kupon pada umumnya. Tapi nilai atau presentasi bunga yang akan dibayarkan secara berkala atau periodik pada obligasi kupon tetap ini memiliki angka yang tetap yang sudah disetujui sebelum masa penawaran perdana saat obligasi ini diterbitkan. Yang ketiga itu variable coupon bonds. Variable coupon bonds ini atau obligasi kupon variabel ini tuh juga punya skema yang sama dengan fixed coupon bond. Yang membedakannya adalah bunga yang ditetapkan nantinya dapat berubah sewaktu-waktu yang akan disetujui di waktu tertentu gitu kan ya. Perbedaannya mungkin seperti itu. Jadi mungkin untuk kalian yang masih tidak familiar dengan istilah kupon, jadi mungkin bisa disebutkan
kupon itu kayak kupon awal kita dari penetapan bunga pada obligasi. Kalau tidak salah gitu kan ya. Jadi kadang tuh ada jenis-jenisnya di obligasi itu. Jadi pertama tuh kan kita menentukan bunga tuh kan di awal ketika kita membeli di obligasi dengan persetujuan kedua belah pihak antara perusahaan dan investor atau investasi. Ya bisa sebut masyarakat atau investor juga ya. Kemudian yang kedua tuh jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit. Jika dilihat dari sisi penerbit, jenis obligasi yang tersedia saat ini juga dibagi ke dalam 3 kelompok juga. Yang pertama obligasi korporasi, yang kedua tuh obligasi pemerintah, dan yang ketiga itu obligasi retail gitu kan ya. Obligasi korporasi dengan namanya obligasi disebutkan oleh perusahaan atau diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi ini bisa hadir dalam bentuk badan usaha milik negara seperti BUMN atau BUMN atau juga badan usaha milik swasta gitu kan ya. Jadi dikeluarkannya oleh perusahaan, bisa perusahaan dari BUMN ataupun perusahaan dari swasta. Obligasi pemerintah, jenis obligasi satu ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu sendiri ya. Salah satu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan dikenal secara umum oleh masyarakat Indonesia adalah ORI atau ORI ya. Itu salah satunya. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam untuk pemerintah karena saya ingin jelaskan juga. Kemudian obligasi retail itu jenis obligasi lainnya diterbitkan oleh pemerintah adalah obligasi retail. Obligasi retail biasanya diterbitkan oleh pemerintah dan dijual kepada individu melalui agen penjual obligasi yang ditunjukkan langsung oleh pemerintah ORI ya. Jadi mungkin retail itu ya dikeluarkan oleh pemerintah sama, cuman ya ada retailnya gitu kan ya untuk untuk menjual obligasi tersebut. Jadi tidak langsung ya kayak ada distributor lagi mungkin seperti itu ya. Oke, yang ketiga itu adalah berdasarkan jenis-jenis investasi berdasarkan syariah. Jadi jenis investasi berdasarkan syariah itu obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sukuk merupakan salah satu dari jenis obligasi yang dapat ditemukan di Indonesia. Yang ketiga, jenis yang ketiga itu ya. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional pada tahun 2022, obligasi syariah merupakan surat-surat berharga jangka panjang yang memiliki prinsip syariah di dalamnya. Jadi intinya itu kayak obligasi yang mengandung prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional pada tahun 2022. Nah, apa saja ada jenis-jenis obligasi syariah ini? Di sini yang pertama itu adalah obligasi syariah sukuk mudharabah. Jadi obligasi syariah sukuk mudharabah ini merupakan jenis-jenis obligasi yang menetapkan akad mudharabah dalam persetujuannya. Nah, apa akad mudharabah itu? Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara investor dan penerbit obligasi, di mana investor memberikan modal penuh untuk pihak penerbit obligasi untuk dikelola demi meningkatkan pendapatan atas investasi tersebut. Jadi kayak kita melakukan akad kerjasama terlebih dahulu dan memberikan penuh modal kita untuk meningkatkan meningkatkan keuntungan dari perusahaan tersebut serta investasi kita pada perusahaan tersebut juga. Yang kedua itu adalah obligasi syariah sukuk ijarah. Jadi untuk obligasi syariah sukuk ijarah ini menggunakan akad ijarah yang berarti akan sewa. Kalau tadi kan akad kerjasama, kalau ini akad sewa ya untuk ijarah. Oke, untuk yang jenis ketiga itu cuma 2 saja, yaitu akad mudharabah dan sukuk ijarah ya, sukuk mudharabah dan sukuk ijarah. Nah, selanjutnya untuk obligasi kita akan menjelaskan mengenai ciri-ciri obligasi. Setelah kita mengetahui jenis-jenisnya, kita harus mengetahui ciri-ciri obligasi. Kita harus tahu juga, walaupun saya udah bedakan tadi ya perbedaan antara saham dan obligasi, ya kita jelaskan lagi lah ciri-ciri obligasi itu apa. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal obligasi atau kadang disebut juga nilai pari, jadi nilai pari ya, adalah nilai utang pokok yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi kayak nilai pari, nilai nominal ketika obligasi dibeli oleh seorang investor, jadi itu kan merupakan merupakan utang pokok perusahaan kepada investor tersebut yang harus dibayarkan pada waktu atau pada jatuh tempo gitu kan. Itu disebut nilai nominal. Itu salah satu ciri obligasi. Yang kedua tuh jangka waktu jatuh tempo. Jangka waktu jatuh tempo adalah waktu bagi pemegang obligasi untuk menerima kembali atau masa jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman nilai nominal. Jadi intinya tuh ya ada masa waktu jatuh temponya, karena itu merupakan ciri obligasi. Ketika kita membeli obligasi, kita mendapatkan masa jangka waktu misalkan dalam kurun waktu 3 tahun, uang kita harus kembali gitu kan ya, dikembalikan utang kita atau piutang kita, itu merupakan ciri dari obligasi, disebutnya jangka waktu jatuh tempo. Untuk yang ketiga, coupon rate. Coupon rate atau bunga obligasi adalah tingkat bunga yang disetujui penerbit untuk dibayar kepada pemegang obligasi setiap tahun.
Pembayaran kupon dilakukan pada periode waktu tertentu, biasanya setiap 3 bulan atau 6 bulan. Kupon rate, kalian kan yang tadi sudah saya jelaskan, jadi kupon rate itu seperti bunga obligasi lagi ya, yang bisa dibayarkan tuh dalam kurun waktu sesuai dengan persetujuan di awal, dan persentase bunganya juga sesuai dengan persetujuan di awal, yang berbentuk kupon rate gitu kan ya. Itu salah satu contoh dari ciri dari obligasi. Yang ketiga tuh adalah penerbit atau issuer. Issuer atau penerbit itu jadi kita tuh harus cari tahu banyak tentang penerbit obligasi biar tidak rugi ya. Kalau kita tidak mencari tahu lebih banyak, misalkan nih perusahaan nih menjalankan produk seperti apa, kemudian bagaimana marketingnya, kemudian bagaimana perkembangan perusahaan tiap tahunnya. Kalau kita tidak mencari dan tidak mengawasi, bisa-bisa nanti obligasi kita itu hilang ya. Jadi kayak perusahaannya bangkrut ya, tidak bisa membayar utang pokok mereka atau pinjaman pokok mereka, jadi mereka tuh gagal bayar sehingga kita mengalami kerugian. Jadi itu tuh salah satu faktor penting juga supaya kita mengecek dan selalu mengawasi penerbit dari obligasi tersebut gitu ya. Itu merupakan ciri-ciri dari obligasi. Ada 4 ya, tadi udah saya jelaskan 4 ciri-cirinya. Nah, setelah ciri-ciri, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan obligasi. Kira-kira apa gitu kelebihan obligasi ini, kemudian kekurangannya seperti apa. Pertama, kelebihan obligasi itu pemegang obligasi akan mendapatkan bunga atau kupon obligasi yang nilainya lebih tinggi dari bunga deposito bank. Jenis kupon tersebut juga ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat mengambang gitu kan ya. Surat berharga dengan bentuk obligasi akan lebih mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan mekanisme BEI atau di luar B ya. Kemudian selain kupon pemegang obligasi juga akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain, yaitu suatu selisih harga obligasi saat obligasi tersebut diperjualbelikan gitu kan ya. Jadi kayak kalau kita mungkin mendapatkan kelebihannya itu mendapatkan keuntungan bunga gitu kan ya, sesuai dengan bunga awal gitu. Kemudian ketika dijual belikan juga ada selisih harga obligasi saat obligasi tersebut dijual belikan gitu, diperdagangkan ya. Dan perbedaan dengan saham juga tadi sudah jelas gitu kan ya keuntungannya tuh. Kalau saham kan kita tidak bisa menentukan dividen yang kita dapatkan, karena laba perusahaan itu kan tidak menentu, kita tidak tahu. Sedangkan untuk ke obligasi kita akan mendapatkan bukan laba berarti ya, bunga setiap mungkin sesuainya, misalkan setiap bulan sekali atau 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, dengan bunga sesuai yang sudah dipersetujukan atau disetujui di awal pembelian gitu kan ya. Mau perusahaan itu untung ataupun rugi ya, kita tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan persentase bunga di awal persetujuan gitu kan. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangan obligasi. Tidak selamanya obligasi bersifat aman, karena ada beberapa jenis obligasi yang memiliki risiko gagal bayar dari penerbit obligasi, sehingga pihak investor tidak bisa mendapatkan keuntungan atas kehilangan nilai investasinya. Itu sudah jelas sekali ya. Kalau perusahaannya tidak gagal bayar gitu ya, kita nggak bisa dapat obligasi. Kita nggak bisa dapat kembali uang kita yang sudah kita investasikan. Kalau obligasi juga akan lebih mudah terpengaruh pada perubahan ekonomi, kondisi politik, atau suku bunga. Selain itu, pihak investor juga lebih rentan mengalami kerugian jika menjual obligasi pada pasar sekunder sebelum jatuh tempo, karena harga jualnya akan lebih rendah dari harga belinya gitu kan ya. Jadi kalau kita menjual pada pasar sekunder sebelum jatuh tempo itu biasanya tuh nilai jualnya tuh lebih rendah daripada pas awal kita beli. Itu mungkin kekurangan dari obligasinya ya guys ya. Oke, itu sudah saya jelaskan tadi mengenai pengertian obligasi, kemudian perbedaan saham dan obligasi, kemudian kelebihan ciri-ciri obligasi, kemudian kelebihan kekurangan obligasi, dan jenis-jenis obligasi juga sudah saya jelaskan. Dan ada beberapa istilah yang akan saya jelaskan juga, yang saya sharekan kepada kalian ya. Jadi ada beberapa istilah di sini tuh, itu sebentar. Ada beberapa istilah pada obligasi atau transaksi obligasi. Yang pertama tuh adalah PAR atau nilai pari. Yang kedua tuh adalah premium atau premium lah ya. Yang ketiga tuh adalah diskon. Nah, apa sangkutannya tiga istilah ini dengan obligasi? Biasanya tiga istilah ini muncul ketika kita melakukan transaksi obligasi, kayak jual beli obligasi. Jadi kan saya jelaskan terlebih dahulu apa ketiga ini tuh. Pertama, par atau nilai pari itu merupakan harga obligasi sama dengan nilai nominal. Jadi harga obligasi itu sama dengan harga nominal, itu disebut dengan nilai pari ya. Nah, dalam penghitungannya tuh mudah saja, dan kita juga harus mengetahui sistem pencatatannya mungkin dalam akuntansi juga. Jadi misal obligasi dengan nilai nominal tuh 50 juta dijual pada harga 100%. Karena kan obligasi sama dengan nilai nominal. Maka nilai obligasi tersebut adalah 100% dikali 50 juta. Maka jurnalnya tuh kas tuh 50 juta, ya surat berharga atau obligasi itu 50 juta. Jadi sama antara obligasi dan nilai nominal atau nilai pari. Itu sebenarnya nilai pari ya. Kemudian yang kedua tuh istilah premium.
Premium itu merupakan harga obligasi lebih besar dari nilai nominal. Jadi harga obligasi itu lebih besar dari nilai nominal, disebutnya premium. Nah, contohnya seperti ini ya. Obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual dengan harga 102%. Dilebihkan ya, karena lebih besar. Maka nilai obligasi adalah 102% dikali 50 juta sama dengan 51 juta. Berarti obligasi lebih besar dari nilai nominal atau nilai pari yang tadi sudah disebutkan. Nilai nominal itu kan 50 juta. Dan bagaimana jurnalnya? Jurnalnya itu kas itu 51 juta. Kemudian di bagian ini ya, di bagian kreditnya tuh premium atau surat berharga obligasi itu Rp 1 juta. Premium surat berharga obligasi 1 juta, kemudian surat berharga obligasi 50 juta. Itu untuk pencatatannya. Yang ketiga tuh diskon. Diskon itu harga obligasi lebih kecil dari nilai nominal gitu kan ya. Kalau tadi lebih besar, sekarang lebih kecil dari nilai nominal. Misalnya obligasi itu dengan nilai nominal tuh 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98 dikali 50 juta sama dengan 49 juta. Maka jurnalnya itu adalah kas 49 juta, kemudian di kreditnya tuh diskon surat berharga obligasi 1 juta, kemudian surat berharga obligasi 50 juta gitu kan guys ya. Itu untuk pencatatannya. Jadi pertama tuh ada nilai pari, kemudian ada premium, yang ketiga adalah diskon. Itu istilah-istilah dalam obligasi. Mungkin itu akan sedikit berguna jika kalian sering mengelola aset kalian di obligasi gitu ya. Semoga bermanfaat juga untuk hitungannya, walaupun simpel sih untuk segitu ya, untuk perhitungannya guys ya. Nah, oke, untuk video kali ini mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Kita sudah membahas mengenai obligasi dari banyak pembahasan, dimulai dari pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, kelebihan, kekurangan, kemudian udah kelebihan kekurangan tuh ada tadi tuh perbedaan obligasi dengan saham juga udah saya jelaskan gitu kan ya. Jadi untuk penjelasan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat juga untuk kalian yang ingin mengetahui lebih banyak tentang obligasi atau ingin mulai mengelola aset kalian di obligasi. Semoga membantu ya untuk kalian informasinya. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Thank you so much dan semoga bermanfaat ilmunya. Wallahumma fiqillah wa fitorik bila fisadil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, bye-bye.